وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط الذين رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وقال عليه السلام: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حتم السيوف في سبيل الله تعالى ومن إعطاء المال سحا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذين يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت ومثل الشجرة الخضراء بين شجر اليابس وذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين. وما ورد في الأمر في الذكر وفي فضله من الآيات والأخبار يطول ذكره
wa yata'adzaru hasruhu. Qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala, afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an, wa dzikrul qalbi alan firadihi afdalu min dzikril lisani alan firadihi. Intaha. Qultu wa ma'na dzikril qalbi ayyakuna suratul dzikril jari alal lisani hadiratun fihi wa jariyatun alaihi, mislu ma idza qala dzakiru bilisanihi la ilaha illallah, yakunu kadzalika qailan bilaha biqalbihi, yakunu dzalika kadzalika qailan laha biqalbihi. Wa qad yakunu ma'na dzikril qalbi ay yakuna ma'na dzikril jari alal lisani hadiran fihi, mislu ay yaqula bilisanihi la ilaha illallah, wa yakunu ma'na hadhil kalimati syarifati alladhi huwa infiradul haqqi bil ilahiyati hadiran fil qalbi, wallahu a'lam. Wa qala hujjatul islami wa yakunu ma'na hadhil kalimati syarifati alladhi huwa infiradul haqqi bil ilahiyati hadiran fil qalbi, wasaniyah huwa infiraduhul ilahiyati hadiran fil qalbi, wallahu a'lam. Qala hujjatul islam rahimahullah, adzikru ala arba'i maratibah. Al-ula dzikrul lisani faqat, wasaniyatu dzikrul qalbi ma'al lisani takallufan, wasalisatu dzikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takallufin. Ar-rabi'atu istila'ul madhkuri alal qalbi wa istighraquhu bihi. Qala wal martabatul ula qalilatun wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul athari, yakni biha dzikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi. Intaha kalamuhu bima'nahu. Dan bersabda Nabi alaihi salam, ma amila ibnu Adam, tidak ada yang dikerjakan oleh manusia amalan, satu amal yang terlebih menyelamatkan baginya dari azab Allah, min dzikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la dzikrullahi, sungguh berzikir akan Allah di waktu pagi dan sore, afdalu, terlebih afdal,
daripada pukulan pedang di jalan Allah. Wa min i'ta'il mali sahhan, dan dibanding dari memberikan harta sahhan sekaligus, yakni menyeluruh ke jalan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaan zikir, perumpamaan orang yang menyebut Allah dan orang yang tidak menyebut Allah, seperti orang hidup dan orang mati. Dan perumpamaan pohon yang hijau antara pohon yang kering. Zakirullah, orang yang menyebut Allah, fil ghafilin, di tengah-tengah orang yang lalai. Kal muqatil baina farin, seperti orang yang berperang di antara orang yang lari meninggalkan peperangan. Wa ma warada fil amri, dan apa yang datang riwayat dalam perintah untuk berzikir dan dalam keutamaan zikir dalam ayat-ayat dan hadis, yatulu zikruhu, panjang lebar penyebutannya, wa yata'adzaru hasruhu, dan berhalangan menghinggakannya, ini tidak bisa menghinggakannya. Berkata ulama rahimahullah, afdalu dzikri, yang paling afdal zikir, maka nabil qalbi wal lisani jami'an, yang ada zikir itu dengan hati dan lidah sekaligus. Wa dzikrul qalbi, dan menyebut Allah dengan hati secara tersendiri lebih afdal atas menyebut lidah secara tersendiri. Intaha. Qultu, kata Habib Abdullah, saya berkata, wa makna dzikril qalbi, artinya zikir dalam hati, bahwa adalah suratul zikri, gambaran zikir yang berlaku atas lidah, ada di dalam hati, hadiratun, ada di hati, wajariyatun, dan berlaku di atas hatinya. Mislu ma idza qala dzakiru, seperti yang apabila mengatakan orang zikir dengan lidahnya, la ilaha illallah. Kadzalika qailan, begitu juga berkata baginya dengan hatinya. Jadi berkata bagi kalimat itu dengan hatinya. Wa qad yakunu makna dzikril qalbi, dan terkadang adalah artinya zikir dalam hati, bi ayyakuna makna dzikril jari, dengan bahwa ada arti zikir yang berlaku atas lidah, hadiran fihi, ada di hatinya. Mislu, maka dzalika qailan, begitu juga berkata baginya dengan hatinya. Wa qad yakunu makna dzikril qalbi, dan terkadang arti zikir dengan hati itu bahwa adalah makna zikir yang berlaku atas lidah, ada di dalam hatinya, seperti bahwa dia mengatakan dengan lidahnya la ilaha illallah. Wa yakunu makna hadhil kalimah, dan ada makna kalimat ini
yang mulia, yang dia itu tersendiri, Allah Ta'ala dengan ketuhanan, hadiran, ada di hatinya. Wallahu a'lam. Qala hujjatul Islam, berkata Imam Ghazali rahimahullah, az-zikru ala arba'i maratibah. Zikir ini ada 4 martabat, ada 4 tingkat. Al-ula zikrul lisan faqat. Yang pertama menyebut lidahnya saja. Wasaniyatu, dan kedua zikrul qalbi ma'al lisan takallufan. Yang kedua menyebutkan hati bersama lidah dengan berat. Takalluf dengan berat, dengan dipaksakan. Wasalisatu zikrul qalbi tab'an, dan menyebutkan hati dengan tabiat, dengan terbiasa. Wa huduruhu ma'al lisan, serta hadirnya hati bersama lidah, min ghairi takallufin, tanpa berat, tanpa dipaksa. Ar-rabi'atu istila'ul zikri alal qalbi. Yang keempat, menguasai zikir, menguasai yang disebut. Jadi menguasai yang disebut atas hatinya. Wastighraqillah bihi, dan tenggelam yang disebut dengan hatinya. Qala, kata Imam Ghazali, al-martabul ula qalilatun naf'i. Martabat pertama, zikir dengan lidah saja, sedikit manfaatnya. Wa dha'ifatul athar, dan lemah bekasnya, yakni biha, menghendaki dengan zikir pertama bekasnya lemah di hati, yaitu zikrul lisan. Itulah zikir dengan lidah dalam keadaan lalai hatinya. Intaha, selesai perkataan Imam Ghazali yang dikutip maknanya, bukan lafadznya. Wala syakka, dan tidak meragukan bahwasanya berzikir dengan lidah saja, ma'a ghaflatil qalbi, serta lalai hatinya, qalilul faidati, yaitu sedikit faedahnya. Zikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi, habis. Yang dimaksud adalah menyebut lidah serta lalai hati. Ya, wala syakka, tidak ragu bahwa menyebut lidah serta lalai hati sedikit faedahnya, wan naf'i, dan sedikit sedikit manfaatnya. Lakinnahu khairun min tarki dzikri, akan tapi tetap lebih baik daripada tidak zikir. Ra'san, tidak zikir sama sekali. Orang enggak zikir sama sekali, bagusan zikir dengan lidah walaupun hatinya lalai. Ya, qila li ba'dil arifin, dikata bagi sebagian orang yang arif, idza inna lanadhkurullaha wala najidu huduran. Sesungguhnya kami nyebut Allah, tapi kami enggak mendapatkan hadir di hati. Nyebut doang, hatinya lupa. Ditanya arifin seperti itu. Faqala ihmadu, kata arifin, puji tetap sama Allah, pujilah akan dia. Ihmadullah, pujilah Allah, alladzi zayyana jarihatan min jawarikum, pujilah Allah yang menghiasi, yang mengindahkan anggota badanmu daripada beberapa anggotamu.
bidzikrihi dengan menyebut namanya, yakni bihal lisan, menghendaki dengan menyebut namanya itu adalah lidah saja, hati lalai. Fayambaghi liman akhadha bidzikri bil lisan, maka sebaiknya bagi orang yang memulai menyebut dalam lidah saja, ayyak ayyuk antakallafa ihdara qalbihi ma'al lisan, memaksakan mengingatkan hati bersama zikir lidah, hatta yasira dzakiran ma'an, sehingga dia berzikir bersama-sama, yakni bihima dengan lidah dan hati, takallufan dengan memaksa, dengan berat, fi awalil amri pada permulaan pekerjaannya. Tsumma la yazalu yu'adzibu ala dzalik, kemudian senantiasa dia merutinkan atas yang demikian, hatta yadzuqal qalbu ladzata dzikri, sehingga merasakan hati lezatnya berzikir. Wa tasruqu alaihi anwaruhu, dan memancar sinar atasnya, atau dan terbit atasnya anwaruhu, cahaya-cahaya zikir. Fa inda dzalika, maka ketika itu yahduru bila takallufin, ketika itu akan ingat hatinya tanpa dipaksa, wala mu'unatin, dan tanpa resiko, tanpa biaya. Bal rubbama, tetapi barangkali sara ila halatin la yumkinuhu ma'aha al-usru ma'adzikri, tetapi akan menjadikan kepada keadaan yang tidak memungkinkan akan dia bersama zikir itu, as-sabra, akan sabar daripada berzikir, walal ghaflati, dan tidak pula daripada lalai daripada Allah, walal ghaflati anhu anillah, dan tidak pula lalai dari Allah. Wallahu a'lam. Kita lagi bahas amal ibadah yang paling afdal adalah zikir. Tapi Allah katakan afdalul dzikri la ilaha illallah, yang paling afdal zikir mengucap la ilaha illallah. Nabi katakan paling afdal zikir lebih daripada perang sabilillah, lebih daripada membelanjakan harta jalan Allah. Bahkan tidak ada satu amal yang lebih menyelamatkan kita daripada neraka adalah zikir. Ini lagi dibahas oleh Habib Abdullah tentang zikir itu yang paling afdal ibadah. Bahkan Nabi katakan zikir adalah yang lebih menyelamatkan dari azab Allah di neraka. Yang tadi kita baca, ma'amila ibnu adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah. Tidak ada satu amal yang lebih afdal untuk lebih menyelamatkan dari siksa Allah adalah zikir. Jadi zikir ini lebih menyelamatkan daripada siksa Allah. Paling kurang kalau kita ini keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita baca itu, kata Abi Hurairah, setan enggak berani deketin. Ini paling besar siksaan adalah digoda setan. Kalau kita baca itu, setan nyingkir. Kata setan, buat apa kita godain orang yang sudah Allah pelihara,
Allah cukupkan, Allah beri segala kepermintaannya, nggak bakal hasil. Itu salah satu zikir. Kita makan baca bismillah, setan pun nggak berani ikut makan. Nah, jadi zikir ini sesuatu yang paling menyelamatkan dari siksa. Di antaranya siksaan paling berat adalah digodain setan. Satu, benar yang Nabi katakan. Yang kedua, qala, bersabda Nabi, zikrullah, yang kedua Nabi bersabda, zikrullahi, zikrullahi. Jadi rawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, yang kedua, la dzikrullahi bil ghadati wal asyi afdalu min hatmis suyufi fi sabilillah. Jadi sungguh zikir kepada Allah pagi dan sore lebih afdal daripada hatmi, pukulin pedang waktu perang. Kalau kita perang, pukulin pedang kepada musuh, kita tangkis pukulan pedang musuh, itu lebih afdal zikir. Padahal perang ini kan resikonya luka, terbunuh. Tapi lebih afdal kita zikir. Itu besarnya pahala zikir. Juga ya. Wa min i'ta'il mali sahan, daripada kita berikan sekaligus harta kita. Ini kita punya harta semua, kasih buat jalan Allah. Masih Abdullah zikir. Nah, kenapa? Karena kalau orang ngasih harta belum tentu ikhlas. Bisa jadi ria, ujub, menghalangi pahalanya. Tapi kalau zikir, karena kita ingat Allah, karena kita nyebut nama Allah, Allah hindarkan dia. Zikir lebih afdal daripada kasih harta sekaligus. Wa qala alaihi salatu wassalam, masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang zikir dan orang yang tidak zikir seperti orang hidup dan mati. Yang zikir sama orang hidup, yang nggak zikir sama orang mati. Nah, kita bisa bedain yang apa perbedaan besar yang hidup dan orang yang mati. Kalau hidup masih bisa beramal, bisa usaha, tapi kalau mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, begitu orang zikir. Orang zikir sebagai orang yang hidup, orang yang nggak zikir sebagai orang yang mati. Bahkan perumpamaan asyajatu hadra, pohon yang berwarna hijau masih hidup, subur, dengan pohon yang kering. Beda. Orang zikir kamu juga pohon yang hijau, yang hidup, yang berkembang. Tapi kalau orang nggak zikir juga pohon yang kering, udah mati, tinggal tunggu hancurnya. Begitu juga orang zikir akan hidup, berkembang kehidupannya. Tapi kalau nggak zikir, dia cuma mati, tinggal nunggu hancurnya doang. Kalau orang nggak zikir, ya. Wa dzakirullah fil ghafilin, dan orang zikir di tengah-tengah orang lalai seperti orang perang di tengah-tengah orang yang pada lari. Ini kita zikir, keliling kita lalai. Itu sama seperti kita lagi perang, yang lain pada lari. Nih, berarti kalau orang yang zikir itu orang yang perang sabilillah, minimal jihad an-nafs, jihad syahwat. Nah, kalau orang lalai, malah bukan jihad syahwat, ikutin syahwat, ikutin kelalaian. Nah, beda. Wa ma warada fil amri,
Dan kata Abu Abdullah, yang datang dalam perintah zikir dan keutamaannya dari ayat-ayat dan hadis itu adalah panjang lebar menyebutkannya, banyak. Wa yata'adzaru hasruha, beruzur, berhalangan untuk kita hinggakan. Enggak ada hingganya fadilat zikir yang disebut dalam Quran dan hadis. Nah, ulama mengatakan wa qala ulama, berkata para ulama, afdhalul dzikri makanal qalbu wal lisanu jami'an. Kata ulama, yang paling afdal orang zikir lidahnya nyebut, hatinya ingat sekaligus. Lidahnya nyebut, hatinya ingat yang disebut. Caranya wa dzikrul qalbi alal infiradihi afdalu min dzikril lisan alal infiradihi. Mengingat hati saja tanpa sebut lidah tersendiri lebih afdal daripada menyebut lidah tanpa hati. Ada orang ingat Allah di hati, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Murah, diingat Allah hatinya, tapi nggak nyebut. Sama orang yang la ilaha illallah tapi hatinya kosong, itu lebih afdal yang ingat di hati tanpa nyebut lidah daripada orang yang nyebut tanpa ingat di hati. Ya. Makanya walaupun mulutnya nggak nyebut, hatinya ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingat terus. Itu lebih afdal dibanding kita subhanallah, subhanallah, hatinya lalai. Ya. Ya. Qultu, ini pendapat daripada Habib Abdullah. Qultu kalau bahasa itihadnya dia. Apa kata Abdullah? Wa makna dzikril qalbi, dan arti menyebut hati, antakuna suratul dzikri al-jari ala lisani hadiratan fihi khabar kana. Yang dimaksud dalam menyebut dengan hati bahwa adalah ingat zikir yang berlaku atas lidahnya di hatinya. Jadi kalau hatinya mengatakan, lidahnya mengatakan subhanallah, hatinya ingat Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah tidak ada kekurangan. Lidahnya menyebut tasbih, tapi hatinya ingat kesucian Allah. Itu zikir lidah dan hati. Wajariyatun alaihi, dan berlaku zikir itu di atas hatinya. Mislu, contohnya seperti ma'idha adzakiru bilisanihi, seperti yang orang menyebut dengan lidahnya la ilaha illallah. Antakuna, bahwa adalah sebutan itu kadzalik, seperti itu juga mengatakan baginya hatinya. Lidahnya mengatakan la ilaha, hatinya pun ngomong la ilaha illallah. Lidahnya mengatakan subhanallah, hatinya pun mengatakan subhanallah. Apa yang diucap hati diucapkan oleh, apa yang diucap lidah diucapkan oleh hati. Wa qad yakunu makna dzikril qalbi, dan juga terkadang adalah maknanya menyebut hati bi ayyakuna makna dzakir al-jari ala lisani hadiran fihi, dengan bahwa arti yang berlaku atas lidah hadir di hatinya. Artinya umpama la ilaha illallah, hatinya ingat tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lidahnya mengatakan subhanallah, hatinya ingat Allah Maha Suci. Lidahnya mengatakan Allahu Akbar, hatinya ingat Allah Maha Besar. Jadi kalau lidahnya ngucap zikir, hatinya ingat makna zikir itu. Itu yang dikatakan ingat di hati. Kadzalika qailan, seperti itulah hatinya berkata. Ya, biqalbihi, seperti itulah berkata baginya dengan hatinya. Lidahnya mengatakan Allah, hatinya pun ngomong begitu. Ya, itu namanya ingat di hati. Wa qad yakunu makna dzikril qalbi bi ayyakuna makna dzikril jari, dan terkadang ada di hati dengan bahwa apa arti zikir yang berlaku di lidah ada di dalam hatinya, seperti bahwa dia berkata dengan lidahnya la ilaha illallah. Wa yakunu, dan ada makna kalimat ini yang mulia, makna kalimat yang mulia ini di mana? Di hatinya. Alladzi huwa infiradul haqqi bil
uluhiyah. La ilaha illallah artinya tersendiri Allah dengan ketuhanan. Hadiran fi qalbihi, fil qalbi, hadir di hatinya. Jadi lidahnya mengucap la ilaha illallah, hatinya mengakui yang bersifat ketuhanan hanya Allah, yang bersifat Tuhan hanya Allah, yang bersifat kuasa hanya Allah. Nah, kalau lidahnya mengucap la ilaha illallah, hatinya mengingat makna itu, itu namanya zikrul lisan wal qalbi. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu, kata Habib Abdullah. Qala hujjatul Islam, berkata Imam Ghazali, adzikru arba'u maratib. Zikir ada 4 tingkat. Al-awalu zikrul lisan faqat. Yang pertama, lidah doang nyebut, hatinya enggak ingat. Hatinya lupa, hatinya enggak terbayang maknanya. La ilallah, hati enggak terbayang. Lidah saja, itu paling rendah. Wasani zikrul qalbi ma'al lisan, takallufan. Yang kedua lebih tinggi, menyebut lidah dengan hati tapi masih dipaksain, masih berat, belum enteng. La ilallah, hatinya masih berat, ingat makna itu. Nih, itu takalluf berat dan dipaksain. Nah, wasalisah yang ketiga, zikrul qalbi tab'an wa huduru ma'lisani min ghairi takallufin. Menyebutkan hati dengan tabiat, menyebut hati udah terbiasa, tabiat menyebutkan hati dengan terbiasa dan hadir hatinya bersama lidah tanpa dipaksa, otomatis. La ilaha illallah, hatinya otomatis tidak ada Tuhan melainkan Allah. Subhanallah, hatinya otomatis maha suci Allah tanpa dipaksa. Jadi begitu lidah nyebut, otomatis hatinya ingat dengan makna yang disebut. Itu tanpa paksaan, tanpa berat, enteng. Udah tabiat. Ini lebih tinggi lagi tingkatnya. Ar-rabi'atu, yang keempat, itu lebih tinggi lagi. Istila'ul madhkuri alal qalbi wastighlaqihi bihi. Artinya telah menyeluruh, hatinya ingat Allah. Itu istilah menguasai hatinya dengan yang disebut, yakni Allah, dan tenggelam hatinya dengan yang disebut, yakni Allah. Jadi tanpa zikir pun hatinya ingat Allah, tanpa zikir pun hatinya merasakan keagungan Allah. Nah, itu kalau orang yang hatinya selalu ingat Allah, selalu ingat kebesaran Allah, keagungan Allah, itu namanya yang paling tinggi. Hatinya sudah dikuasai dengan makna dari zikir yang sering dia ucap. Ini yang paling tinggi. Ya, inilah namanya arifin. Kalau arifin, apa yang dilihat ingat Allah, yang didengar ingat Allah, yang diraba ingat Allah. Apa yang dia lakukan, hatinya ingat kepada Allah. Nah, itu namanya orang yang paling tinggi, karena sudah dikuasai hatinya untuk selalu ingat Allah. Itu yang keempat, paling tinggi kata Imam Ghazali. Qala, kata Imam Ghazali, wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul asari, yakni laha zikrul lisan ma ghaflatil qalbi. Kata Imam Ghazali, martabat pertama sedikit manfaatnya, dhaifah, lemah bekasnya, enggak berbekas di hati. Menghendaki yang mana? Yaitu zikir lidah, hati lalai. Lidah doang menyebut, tapi hati enggak ingat apa-apa, enggak ingat kepada yang disebut. Ini kalau orang zikir lidah saja hati enggak ingat, ini manfaatnya dikit. Dan hatinya enggak berbekas cahaya zikir. Allah, tahlil aja tapi hatinya lupa. Nah, itu sedikit manfaatnya dan bekas di hati enggak ada. Biasanya bekas zikir itu cahaya. Jadi kalau orang nyebut doang enggak ingat hatinya sama Allah, itu enggak ada cahaya di hatinya. Itu kata Imam Ghazali. Intaha.
kalamuhu. Selesai perkataan Imam Ghazali bimaknahu, yang dikutip secara makna bukan secara lafaz. Masih kembali perkataan Abi Abdullah, wala syakka anna dzikral lisan ma'a ghafatil qalbi qalilatul faidah. Tidak meragukan bahwa menyebut lidah dengan lalai hati sedikit faedahnya, wan naf'i, dan sedikit manfaatnya. Walakinahu khairun, tapi itu masih lebih baik dibanding enggak nyebut sama sekali. La ilallah, subhanallah, Allahu akbar, nyebut tapi hati lupa, masih afdal dibanding lidahnya enggak nyebut. Biar lidah saja tanpa hati masih lebih afdal dibanding yang tidak nyebut. Ya. Nah, qila, sehingga ditanya sebagian orang yang arif billah, inna lanadhkurullaha la najidu huduran. Kami sebut nama Allah tapi enggak ingat hati kami kepada Allah. Kami enggak dapatkan hadir di hati. Kami nyebut nama Allah tapi enggak ada di hati kami sebutan itu. Gimana? Qala, kata arif billah, ihmadullah, tetap puji Allah, alladzi zayyana jarihatan min jawarihika. Puji Allah yang telah menghiasi anggotamu, menghiasi anggota badanmu di antara anggota-anggota dengan menyebut namanya. Puji tetap Allah. Walaupun lidahmu nyebut tapi hati lupa, tetap puji. Kenapa? Lidahmu dihiasi dengan menyebut nama Allah, masih bagus. Yakni bihal lisan, yang menghendaki dihiasi adalah lidahnya. Ya. Jadi andai kata ada orang nyebut nama Allah hatinya lupa, tetap zikir. Kenapa? Mesti syukur sama Allah. Allah hiasi lidahnya dengan menyebut namanya walaupun hatinya enggak ingat. Ya. Itu kata arif billah. Wa yambagi liman akhadha dzikra. Ya. Dan sebaiknya bagi orang yang mulai berzikir dengan lidahnya, ayyatakallafa ihdaran fi qalbihi, ihdaral qalbihi ma'al lisan. Nah, sebaiknya kalau orang nyebut lidah hatinya lupa, itu hendaklah memaksa menghadirkan hatinya dengan menyertai zikir lidah. Andai kata ada orang zikir lidah doang hatinya lupa, paksain nanti pelan-pelan zikir lidah hati ingat, zikir lidah hati ingat. Nah, hatta yasira dzakiran bihima jami'an takalufan fi awal amri, sehingga jadilah dia menyebut nama Allah dengan memaksakan hatinya ingat Allah. Baru-baru dipaksa. Itu tingkat yang paling rendah. Jadi maksain ingat Allah di hati. Yang paling rendah zikir doang enggak ingat Allah. Kedua adalah orang yang ingat Allah tapi maksain ingat Allah di hati. Ya. Itu permulaan. Tsumma la yazalu, kemudian senantiasa dia merutinkan atas yang demikian. Rutin. La ilallah, hatinya paksain ingat Allah. Subhanallah, hati paksain ingat Allah. Dia rutinkan gitu. Hatta yadzuqal qalbu ladzata dzikri. Ini lama-lama merasakan hati lezatnya zikir. Karena baru dipaksain, lama-lama hati merasakan lezat zikir. Wa tasruqu alaihi anwaruhu, dan terbitlah atasnya cahaya-cahaya zikir. Fa inna dzalika yahduru bila takallufin. Kalau sudah terbit cahaya zikir di hati, ketika itu sudah enggak perlu dipaksa lagi. Udah otomatis, begitu nyebut hatinya ingat, nyebut enggak pakai dipaksa lagi. Itu namanya udah otomatis, ya. Ini baru-baru dipaksa.
wala mu'unatin. Nanti lama-lama tidak dipaksa dan tidak mu'unah. Udah nggak perlu resiko. Kalau asal mana mu'unah itu biaya. Ya. Bal rubama, bahkan barangkali dalika soro ila halatin la yumkinuhu ma'aha as-sabra, sehingga menjadikan keadaan kepada keadaan yang nggak mungkin dia bersama zikir itu bersabar atas zikir. Jadi lama-lama nggak sabaran pengen zikir terus, karena sudah nikmat zikir, sudah lezat zikir, udah cahaya hati ada di cahaya zikir ada di hati, lama-lama nggak bisa tahan, mau zikir aja bawaannya. Itu nggak ada bersabar untuk menahan daripadanya. Walal ghaflati alaihi, dan tidak pula lalai dari zikirnya. Nah, jadi tingkat pertama nyebut tanpa ingat. Yang kedua paksain biar ingat Allah. Yang ketiga nanti terbiasa otomatis ingat Allah. Nah, yang keempat ini lebih tinggi, tanpa zikir hatinya ingat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa'lamu